Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deta Irani. Saya merupakan mahasiswi Stikes Tri Mandiri Sakti, program diploma, program sarjana terapan kebidanan. Hari ini saya akan membawakan materi mengenai sepsis purpuralis. Sepsis purpuralis atau infeksi pasca persalinan atau infeksi postpartum. Sebenarnya materi ini merupakan tugas mata kuliah saya pada Askep Kegawat Daruratan Maternal dan Neonatal. Langsung saja ya, saya akan menjelaskan secara rinci mengenai apa itu infeksi postpartum. Baik, infeksi postpartum adalah infeksi yang terjadi setelah persalinan baik persalinan yang melalui vagina, persalinan dengan operasi sesar, atau pada saat ibu sedang menyusui bayinya. Kemudian infeksi postpartum biasanya sulit dibedakan karena rasa sakit antara infeksi postpartum dengan nyeri postpartum itu membuat ibu kadang-kadang sulit membedakan apakah ia terkena infeksi atau hanya nyeri setelah postpartum. Pasien postpartum seringkali diperbolehkan pulang dalam beberapa hari setelah persalinan. Periode pendek dari observasi mungkin tidak memberikan cukup waktu untuk mengeliminasi bukti bahwa dari infeksi sebelum keluar dari rumah sakit. Jadi dengan waktu yang hanya beberapa hari itu hanya tidak cukup untuk mendiagnosa bahwa seseorang sudah terkena infeksi postpartum. Pada suatu studi, 94% dari kasus infeksi postpartum didiagnosis setelah keluar dari rumah sakit. Jadi banyak ibu-ibu yang datang lagi ke rumah sakit karena mengalami infeksi postpartum. Baik, saya akan menjelaskan apa saja jenis dari infeksi postpartum tersebut. Infeksi postpartum ada beberapa, yaitu endometritis. Endometritis ini adalah infeksi lapisan endometrium atau lapisan rahim. Jadi di dalam rahim kita itu ada namanya endometrium atau lapisan rahim. Biasanya ini banyak terjadi pada ibu-ibu yang bersalin dengan menggunakan metode operasi sesar. Kemudian untuk ibu yang lahir normal juga bisa terkena infeksi endometrium. Infeksi lapisan endometrium ini terjadi ketika air ketuban pecah dengan waktu melahirkan bayi itu terjadi pada waktu yang lama. Misalnya pada ibu-ibu dengan persalinan ketuban pecah sebelum waktunya. Kemudian untuk yang selanjutnya ada yang namanya mastitis. Nah, mastitis ini yaitu infeksi pada payudara. Infeksi payudara ini biasanya terjadi pada ibu-ibu yang mengalami puting lecet atau dengan ibu-ibu yang air susunya mengalir tidak lancar. Jadi adanya sumbatan pada puting susu sehingga membuat air susu tidak lancar dan terjadi pembengkakan, sehingga itu akan menimbulkan rasa nyeri dan demam serta infeksi payudara yang lebih dikenal dengan namanya mastitis. Untuk puting lecet tadi biasanya ibu-ibu itu hanya menyusui putingnya saja yang dimasukkan ke dalam mulut bayi. Nah, hal itu bisa menyebabkan infeksi payudara atau yang lebih dikenal dengan mastitis. Jadi menyusui harus menggunakan metode yang benar agar terhindar dari mastitis. Kemudian selanjutnya ada yang namanya sayatan atau luka yang terinfeksi. Sayatan atau luka yang terinfeksi ini bisa terjadi karena misalnya luka jahitan pada persalinan normal, luka jahitan pada bagian bawah atau vagina pada saat persalinan normal yang tidak dirawat dengan benar. Kemudian bekas jahitan operasi sesar yang juga tidak dirawat dan dijaga kebersihannya dengan benar. Jadi jika salah dalam merawat kebersihan dan perawatan pada bekas luka operasi sesar maupun bekas luka jahitan,
luka jahitan, namanya episiotomi kalau kesehatan menyebutnya, bisa mengakibatkan infeksi postpartum atau luka yang dari robek pasca persalinan. Di luka jahitannya juga bisa menyebabkan infeksi pada sayatan atau jahitan. Kemudian ada juga yang namanya infeksi saluran kemih. Biasanya infeksi saluran kemih ini dialami oleh ibu-ibu yang pasca melahirkan, terutama jika ibu-ibu yang waktu melahirkannya menggunakan kateter di kandung kemihnya. Apa saja tanda-tanda dan gejala infeksi postpartum atau infeksi pasca persalinan? Baik, saya akan menjelaskan tanda-tandanya ya. Tanda-tanda untuk endometritis atau infeksi lapisan endometrium atau lapisan rahim biasanya itu nyeri perut bawah, kemudian ada demam rendah, kemudian ada lokea yang berbau busuk. Lokea itu darah nipas ya. Kemudian untuk tanda-tanda mastitis biasanya itu ada area yang terasa sakit, keras, hangat, dan merah. Biasanya hanya pada salah satu payudara. Bisa juga disertai dengan demam, menggigil, nyeri otot, kelelahan, dan sakit kepala. Itu merupakan tanda-tanda terjadinya infeksi postpartum, yaitu mastitis. Kemudian ada juga untuk tanda dan gejala bekas sayatan dan luka jahitan. Biasanya itu kemerahan, keluar cairan berbau seperti nanah, kemudian pembengkakan, terasa hangat dan gatal, meningkatnya rasa sakit di sekitar area luka atau sayatan. Atau sayatan terlihat seperti akan terpisah, jadi seperti jahitannya mau lepas. Itu bisa merupakan salah satu tanda bahwa Anda telah mengalami namanya infeksi pada luka bekas sayatan maupun luka episiotomi. Kemudian untuk tanda-tanda infeksi pada saluran kemih biasanya terjadi seperti anyang-anyangan. Anyang-anyangan itu kita mau buang air kecil terus, tapi yang keluar hanya sedikit-sedikit. Itu tandanya bahwa kita terkena infeksi saluran kemih. Jika terjadi pada hal yang telah saya sebutkan di atas, sebaiknya kita harus menghubungi bidan atau dokter kandungan kita yang terdekat, atau dokter keluarga atau bidan keluarga kita terdekat. Karena hal itu dapat menyebabkan suatu bahaya yang bisa membahayakan ibu serta bayi. Jadi jangan dianggap sepele kalau nyerinya sudah di luar normal yang seperti saya sebutkan tadi. Untuk penyebabnya sebenarnya infeksi postpartum ini sudah lebih jarang ditemui karena sejak munculnya antiseptik dan penisilin. Namun beberapa flora kulit seperti Streptococcus atau Staphylococcus serta bakteri lain masih menyebabkan infeksi. Bakteri-bakteri tersebut berkembang pada lingkungan yang lembab dan hangat. Infeksi postpartum seringkali muncul di rahim setelah persalinan. Rahim dapat terinfeksi apabila kantung ketuban terinfeksi. Ada berbagai faktor yang meningkatkan risiko wanita terkena infeksi postpartum, yaitu yang pertama, ibu dengan anemia. Jadi ibu yang anemia itu kalau bahasa ininya kurang darah ya. Jadi ibu-ibu dengan anemia itu lebih besar risiko infeksi postpartumnya. Jadi ketika diberikan tablet FE, ketika pemeriksaan kehamilan ibu harus menghabiskannya minimal 90 butir selama kehamilan. Kemudian ibu dengan berat badan yang berlebih, misalnya obesitas ya, ibu dengan obesitas. Kemudian ibu dengan infeksi menular seksual. Kemudian ibu yang mengalami beberapa pemeriksaan vagina, misalnya USG transvaginal ya. Kemudian ibu dengan persalinan yang banyak, anak yang banyak. Kemudian jeda antara ketuban dan persalinan yang lama. Kemudian ibu dengan kolonisasi saluran vagina. Kemudian ibu dengan sisa plasenta yang masih tinggal di rahim setelah persalinan. Kemudian ibu dengan perdarahan setelah persalinan.
ibu dengan risiko tinggi usia muda maupun usia terlalu tua. Kemudian kelompok sosial ekonomi rendah. Itu adalah golongan-golongan yang infeksi postpartumnya, infeksi pasca persalinannya dengan yang mempunyai risiko tinggi. Kemudian komplikasi apa yang mungkin seseorang alami dengan infeksi pasca persalinan? Infeksi bisa berbahaya terutama jika tidak terdeteksi atau tidak diobati. Infeksi di rahim seseorang dapat menyebabkan pembekuan darah, sedangkan infeksi di ginjal dapat menyebabkan gangguan ginjal. Infeksi yang masuk ke aliran darah Anda pun bisa menjadi sepsis. Komplikasi yang paling mungkin terjadi adalah pemulihan pasca persalinan yang lebih sulit. Pemulihan tersebut akan menguras energi. Untuk itu, Anda harus perlu mendapatkan bantuan segera jika mengalami pada keadaan-keadaan yang telah saya jelaskan tadi. Nah, baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai masalah penanganan. Penanganan yang seperti apa yang harus didapatkan untuk infeksi postpartum. Karena infeksi yang tidak ditangani dapat menjadi serius dengan cepat. Penting untuk memberitahu dokter atau bidan terdekat Anda jika Anda mengalami demam atau gejala lain yang saya sebutkan di atas. Anda mungkin pernah mendengar bahwa pembekakan payudara dapat menyebabkan demam rendah. Saat hal ini terjadi, jangan asumsikan bahwa pembekakan merupakan penyebab dari demam postpartum. Hubungi tim medis segera. Konsultasikan dengan dokter atau bidan Anda terdekat yang Anda percaya. Karena jika tidak tertangani, ini akan menjadi sesuatu hal yang serius, bahkan bisa menyebabkan kematian pada ibu. Dan bisa menularkan, infeksi ini bisa menular pada bayinya. Nah, mungkin untuk penanganan atau pencegahan infeksi postpartum di rumah, Anda bisa merawat luka atau merawat luka bekas jahitan atau sayatan yang ada pada diri Anda setelah persalinan. Anda harus merawatnya dengan baik, menjaga kebersihannya, dan mengikuti anjuran-anjuran yang diberikan oleh petugas kesehatan atau dokter atau bidan penolong persalinan Anda, sehingga tidak terjadi yang namanya infeksi postpartum. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa jika terjadi infeksi seperti ini, Anda harus melakukan konsultasi dengan dokter atau bidan. Jangan ke tempat lain, misalnya ke dukun, jangan, karena itu akan membahayakan dan merugikan diri Anda sendiri. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan mengenai sepsis korporalis. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saran dan kritik yang membangun sangat saya harapkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.